Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Adia Rahim Ramadan. Bapak di sini menggantikan Ibu Nila sementara untuk mengajar anak-anak kelas 7C, D, dan E. Di sini Bapak mahasiswa FKIP Universitas Mula Warman yang akan mengajar beberapa minggu ke depan. Jadi ke materinya yang kita bakal bahas akan kita pelajari hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kalian mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang kedua, juga Bapak harap kalian mampu menentukan hasil penjumlahan dan bilangan pecahan dengan penyebut tidak sama. Nah, langsung saja masuk. Di sini Bapak mempunyai sebuah kasus, di mana kasusnya yaitu Udin membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi dia mengingat teman-temannya akan datang. Ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Nah, pertanyaannya, berapa kilogram buah jeruk keseluruhan yang Udin beli? Nah, jawaban dari kasus di atas tadi, pertama-tama bisa kita tuliskan dalam bentuk matematikanya. Di mana bentuk matematikanya yaitu 1/4 ditambah 3/4. Nah, sama dengan 1 ditambah 3/4. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena pembilangnya yang bisa ditambahkan dan penyebutnya tidak berubah. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah ya anak-anak. Jadi penyebutnya yaitu 4 sama. Jadi langsung kita tulis 4 dan langsung bisa kita tambahkan pembilangnya yaitu 1 ditambah 3. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sama. Jadi bisa kita dapatkan hasilnya yaitu 4/4. 4/4 ini sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 1. 4/4 sama dengan 1. Jadi berat buah yang dibeli oleh Udin, total berat buah yang dibeli oleh Udin adalah 1 kilogram. Langsung masuk ke materi yang pertama yaitu penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Nah, penjelasannya yaitu penjumlahan 1/3 ditambah 2/3 dapat diilustrasikan menggunakan pita pecahan berikut. Bisa diperhatikan di sini 2/3 itu diilustrasikan menjadi 3 kotak dan memiliki 2 kotak yang berisi atau dikasih warna biru muda. Ditambah dengan 1/3 diilustrasikan menjadi 3 kotak juga dan diisi dengan 1 kotak berwarna biru tua. Maka 2/3 ditambah 1/3 itu sama dengan 3/3. Langsung bisa kita isi full dengan 2 warna biru muda dan 1 warna biru tua. Jadi, perhatikan bahwa satu objek utuh keseluruhan pada pita pecahan di samping tersusun bagian yang sama, yaitu sepertigaan. Jadi, 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3, sama dengan atau juga sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Nah, menggunakan pita pecahan dalam menentukan jumlah pecahan. Di sini Bapak punya contoh yaitu tentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/2. Bisa dilihat penjumlahan 2/5 ditambah 1/2 tidak dapat langsung dijumlahkan karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Bisa kita lihat di sini
2/5 itu diilustrasikan menjadi 5 kotak bagian dengan memiliki 2 isi berwarna biru. 2 kotak yang berisi berwarna biru dan 1/2 itu diilustrasikan 2 kotak bagian dan memiliki 1 kotak yang berwarna ungu. Nah, untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita mengubah menjadi pecahan ekuivalen atau yang senilai. Penyebutnya sama. Dalam hal ini, 2/5 ditambah 1/2 dapat ditulis menjadi 4/10 ditambah 5/10. Kenapa demikian? Karena 4/10 itu ekuivalen atau senilai dengan 2/5. Sedangkan 5/10 itu ekuivalen atau senilai dengan 1/2. Jadi 2/5 ditambah 1/2 ini sama dengan 4/10 ditambah 5/10. Dapat diperhatikan ilustrasi berikut. Setelah kita mendapat 4/5 dan 4/10 dan 5/10, maka bisa kita ilustrasikan 4/10 ini menjadi 10 bagian kotak dan memiliki 4 kotak berwarna biru yang terisi. 4 kotak yang terisi yang berwarna biru. Dan 5/10 itu 10 kotak bagian dan memiliki 5 kotak bagian berwarna 5 kotak bagian yang berwarna. Jadi 4/10 ditambah 5/10 itu sama dengan 9/10. Maka kita isi 4 kotak berwarna biru dan 5 kotak berwarna lainnya. Nah, perhatikan bahwa satu objek utuh atau keseluruhan pada pita pecahan ini tersusun dari 10 bagian yang sama. Maka Bapak bilang tadi 10 kotak bagian kan. Nah, jadi bisa ditulis menjadi 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Kenapa langsung bisa 9/10? Karena pembilangnya yang ditambahkan dan penyebutnya tetap. Maka 9/10 ini bermakna 9 bagian sama dari satu objek utuh atau 10 bagian yang sama. Itu sama dengan satu objek yang utuh keseluruhan. Nah, kemudian Bapak memiliki cara yang kedua, yaitu misal Bapak memiliki soal yaitu 2/3 ditambah 3/4. Nah, langkah yang pertama yaitu carilah penyebut terkecil yang sama. Nah, untuk mencari penyebut terkecil yang sama dari kedua pecahan tersebut, kalian bisa melakukan dengan cara, yaitu tuliskan kelipatannya. Kelipatan dari 3, tuliskan kelipatannya. Nah, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, anak-anak pasti juga hafal atau ingat, yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, berapa angka terkecil yang merupakan kelipatan dari keduanya? Nah, kita lihat angka terkecil yang sama dari kedua bilangan tadi, yaitu kelipatan dari 3 yang sama dengan kelipatan dari 4, yaitu 12. Nah, itu adalah penyebut terkecil yang sama. Bisa dilihat di ilustrasi berikut, yaitu 2/3 ditambah 3/4. Maka kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, 4, 4, 8, 12, 16. Nah, di sini kita lihat kelipatan yang sama, yaitu 12. Itu adalah untuk mencari penyebut terkecil yang sama. Setelah mendapat penyebut terkecil yang sama, yaitu kita kalikan untuk mendapatkan penyebut terkecil yang sama. Dengan kata lain, kalian ingin penyebut kalian itu bernilai sama. Dalam contoh, kita menginginkan menyebutnya menjadi 12 yang tadi Bapak bilang. Nah, untuk mengubahnya menjadi 12, kamu mengkalikan dengan 4. Untuk mengubah 4 menjadi 12, anak-anak harus mengkalikan 4 dengan 3. Nah, maka penyebut yang sama akan menjadi
penyebut jawaban dari akhir kalian. Yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 3 juga sama dengan 12. Angka yang selanjutnya yaitu kalikan pembilang dengan angka yang sama. Nah, setelah kalian mengalikan penyebut dengan suatu angka, kalian harus juga mengalikan pembilang dengan angka yang sama. Nah, tadi kita lihat 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Nah, jika di bawah dikali dengan 4, maka di atasnya juga dikalikan dengan 4, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Begitu juga dengan pecahan selanjutnya, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, begitu juga atasnya kalian kalian kalikan dengan 3, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka mendapat hasil 8/12 ditambah 9/12. Itu langkah yang keempat, yaitu jumlahkan atau kurangkan pembilang untuk mendapatkan jawaban akhirnya. Nah, untuk menjumlahkan 8/12 ditambah 9/12, kalian harus melakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Ingat pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, kalian biarkan saja penyebutnya sama, yaitu 12, 12. Berarti tulis sini sama dengan 12. Maka yang kalian tambahkan adalah 8 ditambah 9, yaitu 17. Maka hasil dari soal yang tadi yaitu 17/12. Baik, kesimpulan pada materi hari ini, Bapak dapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya secara langsung. Nah, dapat dilihat di sini Bapak memiliki pecahan A per B ditambah C per B, maka sama dengan A ditambah C per B. Pembilangnya yang ditambahkan penyebutnya tidak langsung sama, tidak diubah sama sekali atau tidak ditambahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Pecahan A per B dikurang pecahan C per B sama dengan A dikurang C per B. Jadi penyebutnya tidak berubah. Kemudian dengan penyebut yang tidak sama. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka lebih dahulu kalian menyamakan penyebutnya. Untuk mendapat setiap pecahan baru, kalian jumlahkan atau dikurangkan. Dengan dua cara yang Bapak kasih di atas tadi. Oke, selanjutnya ada beberapa soal latihan yang kalian bisa kerjakan di rumah. Oke. Terima kasih. Itu saja materi yang Bapak ajarkan hari ini. Semoga jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar, atau ada yang kurang dipahami, silakan chat di kolom komentarnya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya anak-anak.